Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tutorial tentang pembuatan peta daerah rawan longsor, di mana kita memerlukan data yang kita download dari Demnas, berupa data curah hujan, data slope, dan data land use, di mana di sini sudah kita kumpulkan menjadi satu folder. Pertama-tama yang kita perlu lakukan yaitu mengubah koordinat sistem dari view, lalu data properties, lalu koordinat sistem kita pilih WGS 1984, lalu kita add data seperti yang kita open tadi, yang telah kita download, di open, dimasukkan semua. Nanti langsung tampil beberapa data. Di sini ada data curah hujan. Kita zoom to layer, terdapat beberapa tabel. Masing-masing tabel ada skornya, mempunyai skor 1 sampai 5. Ada 0 sampai 5. Dan dapat kita lihat FE dan CH curah hujan. Begitu juga dengan land use. Kita buka zoom to layer dulu untuk melihat data land use-nya. Lalu kita open attribute table. Di situ bisa kita lihat nilai-nilai dari land use-nya berdasarkan jenis-jenis pemakaian tanah. Dan dilanjut untuk caranya, yang pertama, untuk menggabungkan dari data-data tersebut, kita menggunakan metode overlay untuk menggabungkan parameter-parameter yang ada. Dan untuk menyatukan beberapa peta tersebut, dan dengan caranya menggunakan dengan Arcs Toolbox. Kita klik tools-nya di toolbar, dan muncul Arc Toolbar. Kita ambil analisis tool, dan lalu kita pencet overlay untuk menggabungkan beberapa peta. Dan kita klik 2 kali dari tool tersebut untuk menggabungkan beberapa peta. Intersect, kita ambil data, itu ada data curah hujan, land use dan slope. Kita klik data curah hujan, lalu keluar data curah hujan, kita pick land use, ambil juga dan data slope-nya, dan kita bisa simpan hasil itu, data-datanya. Lalu kita pencet input OK. Kita tunggu beberapa saat untuk melakukan intersect. Setelah kita selesai menggunakan intersect, itu keluar dari layer itu ada hasil dari intersect-nya. Itu kita klik kanan, kita open attribute table. Di sini telah terdapat data-data yang digabungkan dari ketiga data tersebut, yaitu curah hujan, slope, dan land use. Lalu kita akan menjumlahkan isi land use tabel-tabel tersebut. Kita tambahkan tabelnya terlebih dahulu, add field, lalu kita bikin jumlah skor dari masing-masing tersebut. Pencet OK. Itu ada tabel terbaru, jumlah skor. Kita klik kanan, kita fill calculator, kita klik yes. Itu kita ada skornya,
itu kita pilih, kalau mau curah hujan pilih curah hujan, lalu kita tambah dengan data land use, lalu kita tambah lagi dengan data slope FA, kita masukkan data FA nya, lalu kita klik OK. Menunggu beberapa saat untuk mengkalkulasi nilai dari skor masing-masing tersebut. Nah, setelah dikalkulasi itu terdapat nilai angka-angka. Dari jumlah tersebut terdapat 15 skornya. Dari 3 parameter tersebut terdapat 5 maksimal, dan kita kalikan 3 itu terdapat 15 maksimal karena kita gabungkan menjadi 3. Selanjutnya kita akan melakukan kelas-kelas dari tersebut untuk menentukan jumlah skor tersebut dari 0 sampai 5 kita kategorikan sebagai aman, dari 6 sampai 10 kita kategorikan sebagai rawan, dan lebih dari 10 kita kategorikan sebagai sangat rawan. Dengan cara kita pertama akan menambahkan add field lagi. Kita beri nama kelas, dan kita bikin di tipe sebagai teks, lalu klik OK. Di sini ada kelas. Di sini kita akan membuat nama dari masing-masing jumlah skor tersebut. Dengan menggunakan select by attribute. Di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi kelas-kelas tersebut. Kita ambil jumlah skor. Di jumlah skor kita awali dengan titik 2. Di akhir juga kita tambahkan. Lanjut kita isi kurang dari 5, itu kita bikin itu sebagai aman dari 0 sampai 5. Lalu kita klik fly. Di sini sudah terselect dari 0 sampai 5. Jumlah skornya sudah terselect. Lalu kita namakan yang terselect tadi dengan klik kanan di kelas. Lalu kita fill kalkulator, pencet yes. Di situ sudah ada rumus, kita hapus dulu. Kita kelas, kita bikin kita bikin aman, lalu kita pencet OK. Kita tunggu beberapa saat untuk mengkalkulasi. Di sini dapat kita lihat dari data-data yang terselect tadi itu langsung dapat kategori aman langsung. Lalu lanjut kita bikin kelas yang rawan dengan cara yang sama. Select by attribute dengan jumlah skor. Kita seleksi dulu. Di sini kita bikin lebih besar sama dengan 6 dan sama jumlah skor. Di sini kita bikin tanda kutip, lalu kurang dari sama dengan 10. Itu kita klik fly. Di sini di tabelnya sudah terselect itu dari nilai di atas 5 sampai dengan 10 itu sudah terselect dengan kategori yang sama. Kita fill kalkulator lagi di tabel kelas, itu kita bikin dengan nama rawan. Otomatis
dengan hasil ini yang kita select tadi juga langsung terisi dengan kategori rawan dari 6 sampai dengan 10. Selanjutnya kita mengisi dengan kelas sangat rawan sama dengan cara jumlah skor lebih dari 10. Itu kita select, kita apply. Di sini kita lihat yang terselect dari 10. Kita lihat datanya. Kita sort dulu. Kita urutkan dari paling rendah ke paling tinggi. Di maksimal itu ada datanya 13 sudah terselect di 13. Lalu dengan cara yang sama kita klik kanan di bagian kelas field kalkulator. Kita klik yes, di namanya kita bikin sangat rawan. Lalu kita pencet OK. Di situ juga otomatis terisi dengan data yang sangat rawan. Dapat kita lihat dari tabelnya, data yang sangat rawan itu tidak terlalu banyak, lumayan sedikit. Data yang lain-lain yang banyak yang rawan. Lalu kalau kita klik jumlah skor, kita sort ascending, kita lihat yang paling rendahnya itu adalah 1. Jika sudah begitu kita close. Lalu dapat data petanya. Lalu kita memberikan beberapa warna untuk ini. Lalu kita klik kanan di layar yang setelah kita ini kan tadi. Lalu kita ambil kategori. Kita value effect. Itu kita pencet dengan data tadi kelas. Lalu kita add value. Di sini dapat kita berikan, dapat keluar warnanya. Itu dengan kita bikin dengan beberapa warna. Rawan kita beri warna kuning dan sangat rawan kita beri warna merah. Lalu pencet OK. Lalu kita klik OK. Kelihatan. Nah, di sini nanti akan berubah warna-warnanya sesuai dengan yang kita isi tadi. Kita zoom dulu untuk melihat warnanya. Atau kita zoom to layer langsung supaya lebih kelihatan warna-warna yang kita pilih tadi dari kelas-kelas yang sudah kita bikin tadi. Namun di sini bagian merah ada sedikit saja untuk bagian yang sangat rawannya. Lalu di sini masih ada data-data lainnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu kita pilih editor, save editing, lalu OK, lalu continue, stop editing. Langsung hilang garis-garisnya. Setelah ini kita di stop. Kita gabungkan penggabungan data-data warna hijau dan warna hijau. Kan seperti ada pembatas dari penggabungan data tadi. Lalu kita di slope, garis-garis hijau itu akan terhubung data tersebut. Lalu mendissolve-nya dengan cara georeferencing. Itu ada toolsnya dissolve. Langsung kita input data yang telah kita bikin tadi.
Uh, kita cari data yang kita tadi di kelas. Lalu kita oke. Nanti tunggu beberapa saat. Di sini sudah data di slove-nya sudah keluar. Namun warnanya belum ada, seperti blank lagi. Lalu kita klik kanan lagi, properties, kita pilih kategoris, lalu kita pencet kelas, lalu add all values. Seperti tadi yang kita ganti itu, yang rawan itu warna kuning, dan sangat rawan kita ganti menjadi warna merah kembali. Lalu kita pencet OK dan OK kan lagi. Dan otomatis sudah berubah sendiri, dan yang garis-garis tadi menghilang. Begitu untuk pembuatan penggabungan datanya. Ini kita zoom, kita lihat data yang sangat rawan itu sangat sedikit. Lalu kita zoom to layer lagi, lalu klik kanan, kita open attribute table dulu untuk melihat tabelnya lagi. Di sini sudah terdapat data slope area, shape-nya. Itu untuk bagian aman. Nampak warna hijaunya paling banyak, dan kuning hampir sama dengan hijau, dan warna merah itu sedikit sekali, jauh sekali perbandingan, tinggal sangat sedikit. Jadi bagian daerah ini didominasi dengan bagian daerah yang aman dan rawan. Lalu setelah ini kita tinggal membuat layout dari peta-peta tersebut dengan pack print setup. Itu lalu kita pilih jenis kertasnya, kita pilih sebagai A4 yang biasa kita pakai. Lalu pencet OK. Untuk membikinkan layout, di sini ada view, layout view. Mungkin untuk layout view kita bisa lihat di sini. Untuk layout itu kita dapat membuat beberapa, yang dapat dilihat yang hasil yang sudah jadi itu saya bikinkan dengan nama peta rawan longsor di lokasi Pantabangan. Dengan catatan yang sama, legendanya 0 sampai 5 aman, 6 sampai 10 rawan, dan di atas 10 sangat rawan, dengan warna yang sudah kita pilih tadi. Lalu untuk membuat peta curah hujan itu kita tidak centang dulu beberapa hal yang tadi yang kita layout tadi, lalu kita centang saja di data curah hujan, yaitu kita klik kanan, kita properties, lalu kategoris untuk memberi warna, lalu add all value, langsung pencet OK. Di sini terdapat beberapa warna. Di situ menunjukkan data curah hujan dari rendah ke paling tinggi. Lalu kita view layout, membuat peta lagi, sama bikin layout lagi dengan cara yang baru. Peta curah hujan kita kasih nama dengan legenda yang sama. Lanjut, setelah itu kita membuat juga peta untuk land use dengan cara yang sama, mengkasih warna, itu klik kanan properties kategoris, lalu kita pilih itu untuk lahan. Di situ langsung add all value, itu langsung keluar warna-warnanya, langsung kita klik OK. Dapatlah keluarlah warna-warna sesuai land use yang telah kita bikin tadi. Lalu untuk bikin petanya itu kita seperti tadi, peta yang
Lalu kita bikin lagi untuk slope, kita centang bagian slope, kita zoom to layer. Terdapat peta di awal, langsung kita properties, klik kanan, kategoris, langsung pilih di situ untuk labelnya, langsung kita pencet add value. Di sana kelihatan itu data-datanya tegak, curam, dan landai. Di situ keluar sudah hasil dari warna-warna. Lalu view,